Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Karunia-Nya luar biasa. Kalau kita terinspirasi oleh firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh yang Allah ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya buat kita manusia. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah sebagai khalifah pemimpin dunia ini. Maka tak henti-hentinya kita mengisi dunia ini untuk perubahan mengarah kepada kebaikan. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita tahu bahwa sifat bakhil, sifat pelit itu akan menghasilkan keserakahan. Dan kita tahu keserakahan itu akan membinasakan. Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis sahih, rawahu Bukhari, berkata kepada para sahabat, kalau engkau di dunia ini memiliki satu gunung emas, maka engkau akan minta gunung selanjutnya. Engkau akan minta memiliki gunung selanjutnya, begitupun seterusnya sampai isi perutmu terisi dengan tanah. Subhanallah. Peringatan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mengena dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya sifat serakah memang benar-benar membinasakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernah ada satu kisah. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa memiliki satu sahabat atau jamaah beliau. Itu sungguh luar biasa serakahnya. Nabi Isa ingin mengujinya. Pernah suatu hari Nabi Isa berkata kepada sahabatnya, sahabatku, maukah engkau mengikuti aku? Kita berjalan-jalan sepanjang di mana tempat kita tinggal. Dari pagi sampai sore tentunya. Tapi maaf, aku hanya membawa 3 potong roti. Sahabat Nabi Isa alaihissalam berkata, tak apa. Itu sudah cukup untuk mengganjal perut kita. Akhirnya waktu dan kesempatan ditentukan. Esok harinya Nabi Isa alaihissalam dan sahabatnya berjalan. Sepanjang perjalanan ia lalui dari pagi sampai menjelang tengah hari. Terasa lapar juga rupanya. Akhirnya, apa kata sahabat Nabi Isa? Nabi Isa, berhenti dululah sejenak. Kita beristirahat. Aku lapar sekali nih. Baik, kalau begitu, kata Nabi Isa alaihissalam. Kebetulan aku membawa 3 potong roti. 1 akan aku berikan kepadamu, 1 akan aku makan, 1 lagi untuk persediaan nanti. Mereka makan berdua. Selepas roti itu habis, tinggal 1 potong untuk persediaan lanjutan perjalanannya. Sahabatnya berkata, hei Nabiullah Isa, aku haus sekali nih. Coba tolong kau carikan air agar dahaga kita ini bisa hilang. Akhirnya Nabi Allah Isa alaihissalam berkata kepada sahabatnya itu, baik, aku akan mencari air, tunggulah engkau di sini sejenak. Aku akan mencari air, kebetulan di balik batu di bawah situ ada. Aku akan ambilkan. Nabi Isa alaihissalam berjalan menyusuri lereng batu, kemudian dia ambil air. Selepas diambil air, dia menuju tempat di mana sahabatnya duduk dengan sepotong roti untuk sisa perjalanan. Rupanya sepotong roti itu tidak ada lagi. Nabi Isa tidak bertanya. Sebelum selesai sahabatnya minum air yang dibawakan untuknya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Ketika berjalan, iseng Nabi Isa bertanya, sahabatku, maaf nih. Tadi aku bawa 3 potong untukmu, sepotong untukku, sepotong lagi untuk sisa perjalanan kita. Tapi tadi selesai aku ngambil air, engkau minum, kok itu sepotong roti sudah tidak ada lagi. Maaf, apa gerangan yang terjadi sebenarnya?
Sahabatnya langsung menjawab, oh itu tadi ada seseorang datang menghampiri, dia lapar sekali. Akhirnya aku berikan. Bukankah engkau yang mengajarkan kalau kita baik kepada saudara kita, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Engkau telah melaksanakan amanat Allah, saudaraku. Berkah untukmu. Tak mengapa aku tidak marah. Karena apa yang engkau lakukan itu adalah amanah yang memang semestinya engkau lakukan. Bergembira dua sahabat itu ya. Akhirnya terus berjalan. Perjalanan menjelang sore hari. Terpisah mereka di tepian pantai. Ketika di tepi pantai, Isa alaihissalam berkata kepada sahabatnya, sahabatku, aku ingin sahabatku memberikan engkau hadiah. Aku ingin memberikan engkau hadiah. Aku akan mengambil 3 bongkah batu. 3 bongkah batu diambil oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan 3 bongkah batu ini menjadi bongkahan emas. 1 untukku, 1 akan dibawa oleh sahabatku. 1 lagi akan aku tinggalkan di sini karena ada yang akan mengambilnya. Dan orang yang butuh makan seperti orang yang butuh makan roti yang mengambilnya. Akhirnya dibagikan itu. Wahai saudaraku, aku memberikan hadiah sebelum perpisahan kita. Diberikan 1 bongkah. Aku 1 bongkah ya. Kemudian sahabatnya bertanya, loh 1 bongkah lagi buat siapa wahai Nabi Isa? 1 bongkah lagi buat orang yang meminta sepotong roti yang kau jelaskan itu. Serta merta itu sahabat Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku bohong. Aku bohong. Sesungguhnya aku bohong. Namun sebelum kita lanjutkan kebohongan sahabat Nabi Allah Isa, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Sahabat Nabi Isa alaihissalam yang serakah. Dia katakan, Nabi Isa, sesungguhnya aku hanya berbohong kepadamu. Yang makan roti itu bukan orang yang datang meminta karena kelaparan. Aku sendiri nih. Oh kalau begitu, ambillah. Karena itu hakmu. Karena aku berkata barang 1 bongkah ini untuk yang memakan roti. Kalau engkau yang makan, ambillah. Akhirnya girangnya luar biasa sahabat Nabi Allah Isa. Saking girangnya dia berkata, subhanallah, aku dapat 2 bongkah. Akhirnya Nabi Isa berkata kepada sahabatnya, hei sahabatku, apakah engkau memang membutuhkan bongkah-bongkah emas ini? Aku sangat membutuhkan. Ini aku berikan 1 bongkah kepadamu lagi biar aku tidak membawa apapun. Aku memberikan hadiah kepadamu. Cuma 1 pesanku. Janganlah engkau lanjutkan sifat keserakahanmu, karena keserakahan itu membawa kebinasaan. Baik Nabi Allah Isa, aku tidak akan serakah lagi. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya karena 3 bongkah emas. Akhirnya mereka berpisah. Di sepanjang perjalanan, sahabat Nabi Allah Isa alaihissalam yang membawa 3 bongkah emas bertemu dengan 2 orang perampok. Subhanallah. Akhirnya kata perampok, itu ada seseorang yang membawa 3 bongkah emas. Kalau begitu kita bunuh saja. Ketika hendak dibunuh, sahabat Nabi Isa alaihissalam menyatakan, janganlah kau bunuh aku. Aku ikhlas akan memberikan kalian berdua 1 bongkah. Daripada engkau membunuh aku sia-sia. Lebih baik aku ikhlas memberikan engkau. Ternyata pemberian itu diterima. Namun mereka berkata, begini aja deh. Kami terima pemberianmu wahai saudaraku. Kau memang orang baik. Tapi kami lapar. Kami akan simpan 3 bongkah ini sebagai bukti kau setia kepada janjimu. Tolong belikan kami makanan. Akhirnya sahabat Nabi Allah Isa, baik aku akan membelikan makanan. Tunggulah kalian di sini. Dia
Dia berangkat ingin membeli makanan sementara 3 bongkah emas ditahan oleh 2 perampok. 2 perampok mengatur siasat. Sebentar lagi kita akan jadi orang kaya yang sukses. 3 bongkah kita bagi 2, kita akan masing-masing mendapat kekayaan. Kenapa begitu, Bang? Karena dia pulang nanti kita bunuh. Setelah makan kita pulang sama-sama. Itu pikiran 2 perampok. Rupanya pikiran sahabat Nabi Isa alaihissalam beda lagi. Aku akan membeli 3 bungkus makanan. Sebungkus untukku, 2 bungkus akan aku racuni. Selesai makan mereka akan mati seketika. Ternyata dua-duanya mengatur siasat untuk menguasai 3 bongkah emas. Apa yang terjadi? Sahabat Nabi Isa alaihissalam pulang dengan membawa siasatnya. Dari balik batu, seorang penjahat perampok ulung menghantam kepalanya dengan batu sehingga dia meninggal dunia. Kemudian membawa makanan dan dia makan. Selesai dia makan, ternyata ada racunnya makanan itu. Subhanallah, habis makan 2 penjahat perampok yang ingin menguasai 3 bongkah batu mati juga seketika. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah, 3 bongkah emas tidak bertuan. Karena apa? Karena tuan-tuan yang awal memiliki sifat syaitaniyah, ingin menguasai dengan keserakahan. Itu sebabnya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, tidak akan pernah bahagia orang yang selalu bakhil, orang yang selalu mengumpulkan harta, orang yang selalu memperkaya dirinya, orang yang selalu kurang dalam kehidupannya, orang yang ingin menguasai apapun yang dia lihat dan dia ingin kuasai. Tidak akan bahagia. Sederhanakan saja dalam kehidupan, bahwa sesungguhnya keserakahan membawa kebinasaan. Lihatlah, sahabat Nabi Isa alaihissalam telah diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Selepas kita berpisah, wahai sahabatku, hilangkan sifat keserakahanmu, karena sifat serakah itu membawa kebinasaan. Bukti kehidupan, bukti dalam kisah 3 bongkah emas yang tadinya diserahkan kepada sahabat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia bertemu dengan perampok. Dia berikan 2 bongkah satu-satu. Akhirnya menguasai satu-satu bongkah 3 orang ini. Dan mereka dicelakai oleh sikap keserakahan mereka sendiri. Subhanallah. Sungguh luar biasa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup kita. Apa yang kita makan tidak pernah lebih dari kebutuhan kita. Apa yang kita minum pun tidak pernah lebih dari kebutuhan kita. Apa yang kita kendarai, tidak pernah satu orang pun mengendarai 2 kendaraan sekaligus, tidak pernah. Artinya apa? Nikmati kehidupan kita. Nikmati dengan kesyukuran, nikmati dengan keikhlasan. Apa yang ada memang jarang kita syukuri. Apa yang tiada sering kali kita risaukan. Ya Allah, mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sekali kita bersyukur, kita akan diberikan nikmat. Sekali kita bersyukur, kita akan ditambah. Sekali kita kufur, kesulitan-kesulitan akan mendera dan melanda hati kita. Hati kita tidak tenang. Muncul rasa hasad, hasud, iri, ria, dengki, ujbah. Tidak senang lihat orang lain bahagia, tertawa lihat orang lain susah. Itu juga merupakan sifat bakhil. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah ya. Hati kita tenangkan, pikiran kita tenangkan, bimbing panca indera kita untuk menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini perjumpaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.